Hai, aku Luciana Gus Prima Putri. Kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk berkeliling, melihat lingkungan sekitar, apa yang terjadi pada lingkungan kita. Khususnya, aku akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke India, melihat bagaimana climate change, perubahan iklim ekstrim yang terjadi di India dalam beberapa dekade ini telah sangat berpengaruh terhadap semua penduduknya, terutama aktor rentan, yakni wanita. So, here we go! Over 83 million people are expected to die globally over the next 80 years. And that's because of global warming. This is according to a new study. It says one person will be killed this century for every 4,434 tons of carbon that was spewed into the atmosphere in 2020. Climate change is a reality. Dalam teori tahapan lingkungan, terdapat dua masa yang akan menjelaskan keterikatan antara manusia dengan alam. Dua masa tersebut adalah pankomisme dan antroposentrisme. Pankomisme merupakan masa-masa kuno di mana manusia merasa bahwa alam memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga manusia cenderung takut terhadap alam karena dianggap dapat mendatangkan keberkahan maupun kemurkaan terhadap aktivitas manusia. Sehingga manusia menjadi sangat menghargai alam. Sementara itu, zaman bergeser pada tahapan antroposentrisme. Antroposentrisme merupakan masa di mana manusia merasa memiliki power yang lebih sebagai dengan entitas paling unggul di muka bumi. Untuk itu, manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan eksploitasi dan juga eksplorasi. Hal ini satu garis lurus dengan konsep globalisasi dan kehidupan modern yang dikemukakan oleh para kalangan historis dan juga hyperglobalization yang menyatakan bahwa kehidupan modern erat hubungannya dengan kapitalisasi dan juga eksplorasi sebagai upaya manusia dalam mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah kelompok masyarakat dan juga sebagai sebuah bangsa. Pemahaman antroposentrisme sedikit banyak mendorong manusia untuk melakukan eksploitasi dan mulailah timbul kerusakan-kerusakan lingkungan. Seperti fenomena revolusi industri yang menandai abad modern maupun penciptaan banyaknya perusahaan seiring dengan globalisasi yang semakin menggerus alam. Hal inilah yang akan kita bahas, di mana salah satu yang paling eksis di masa antroposentrisme adalah fenomena climate change. Berdasarkan pada konsep ekokriminologi yang ditulis oleh Rob White dalam bukunya Transnational Environmental Crime, salah satu dari masalah utama lingkungan adalah perubahan iklim. Menurut United Nations Environmental Program, dimensi perubahan iklim berkaitan dengan penipisan ozon, peningkatan jumlah emisi, dan juga polusi udara yang berdampak terhadap pemanasan global. Berdasarkan pada konsep ekokriminologi yang ditulis oleh Rob White dalam bukunya Transnational Environmental Crime, terdapat beberapa penyebab dari perubahan iklim. Dan apabila teman-teman amati, penyebab tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Peningkatan populasi dan kebutuhan manusia meningkatkan keterbutuhan terhadap alat transportasi, terhadap aktivitas industri, terhadap aktivitas pengadaan listrik, terhadap peningkatan keterbutuhan lahan yang mengakibatkan pengundulan hutan, dan yang terakhir, peningkatan keterbutuhan terhadap barang tersier. Beberapa aktivitas ini pada akhirnya mendorong penciptaan polutan yang lebih tinggi serta peningkatan dari suhu bumi akibat penipisan ozon. Oleh karena itu, perubahan iklim atau climate change merupakan sebuah fenomena yang harus ditangani secara global, karena dampak yang diakibatkan oleh climate change juga sangat inklusif. Kali ini kita akan melihat bagaimana dampak dari climate change sangat berpengaruh terhadap India dan tentunya sangat berpengaruh terhadap aktor rentan seperti wanita. Pada konsep environmental victims yang dijelaskan oleh Rob White dalam bukunya Transnational Environmental Crime, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah aktor rentan yang memiliki kerentanan yang lebih tinggi atau resiko yang lebih tinggi dari dampak degradasi lingkungan. Mereka adalah indigenous people, masyarakat miskin, wanita dan anak-anak, serta lansia.
Aktor-aktor ini memiliki satu kesamaan, di mana mereka memiliki keterbatasan akses terhadap kesejahteraan. Keterbatasan akses terhadap kesejahteraan politik, keterbatasan akses terhadap kesejahteraan ekonomi, keterbatasan akses terhadap kesejahteraan dan juga akomodasi hak, serta keterbatasan akses terhadap aktivitas dan juga struktur sosial di masyarakat. Keterbatasan yang dimiliki oleh setiap aktor rentan ini berkaitan, dipengaruhi, dan juga mempengaruhi daripada pemahaman mereka terhadap lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan mereka untuk menjadi korban dari degradasi lingkungan itu sendiri. Karena aktor-aktor ini tidak memiliki bargaining power atau memiliki kekuatan yang cukup untuk memproteksi dirinya dari kemungkinan menjadi korban setiap tindakan kejahatan lingkungan. Dalam penelitian terkait perubahan iklim dan dampaknya pada wanita di India, World Health Organization dan American College of Obstetricians and Gynecologists berkesimpulan bahwa wanita memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibanding dengan pria dalam akibat perubahan iklim. Hal ini diakibatkan oleh faktor biologis, politik, dan juga budaya. Sejak tahun 2000, India telah mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi dan juga bidang industri, tetapi tidak berimbang dengan isu kesetaraan gender yang masih menempatkan wanita sebagai warga negara kelas 2 dan menempatkan mereka sebagai aktor rentan. Salah satu kerentanan wanita dalam perubahan iklim adalah terkait dengan paparan suhu panas. Wanita memiliki metabolisme tubuh yang lebih tinggi dengan lemak subkultan yang lebih tebal. Budaya yang ada di India juga mendorong wanita untuk menggunakan pakaian yang berat sehingga menghambat aktivitas pendinginan yang terjadi secara evaporatif. Selain itu, wanita di India juga memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas perawatan dan juga transportasi pribadi yang semakin menyulitkan mereka untuk mendapatkan perlindungan dari suhu dan juga gelombang panas. Selain itu, gelombang panas dan juga suhu panas bersifat teratogenik yang sangat berpengaruh terhadap wanita dengan kondisi hamil. Suhu panas meningkatkan produksi zat vasoaktif yang meningkatkan viskositas darah yang sangat berpengaruh terhadap aliran darah pada plasenta. Hal ini mengakibatkan beberapa fenomena seperti gestasional, preeklamsia, dan juga komplikasi kehamilan yang dapat berujung pada kecacatan lahir dan juga kematian bayi. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap fisik dan juga psikologi ibu dan beberapa wanita yang ada di India, terutama lebih rentan bagi wanita hamil. Tulisan Cecilia Sorensen telah menunjukkan bagaimana wanita sangat rentan terhadap paparan penurunan kualitas udara dan juga perubahan iklim. Partikulat meter 2,5 yang meningkat di udara India dan telah memberikan sumbangsih lebih dari 150% tingkat kematian ternyata bereaksi dengan lebih signifikan terhadap arteri intima media pada wanita. Selain itu, wanita ternyata lebih sensitif secara hematologis terhadap zat-zat toksikologi yang menyebar di udara akibat wanita memiliki kecenderungan anemia yang lebih tinggi. Perubahan iklim telah membawa dampak yang sangat ekstrim terhadap curah hujan. Curah hujan mengakibatkan dua fenomena besar yang berdampak dengan sangat inklusif bagi wanita di India. Fenomena pertama adalah kerusakan lahan pertanian dan fenomena kedua adalah kelangkaan ketersediaan air. Kerusakan lahan pertanian telah menjadi sangat berdampak dalam dua aspek terhadap wanita di India. Yang pertama adalah penurunan daripada produk pangan yang menurunkan asupan nutrisi. Sementara itu, wanita menjadi lebih rentan pada periode-periode tertentu pada tingkat keterbutuhan nutrisi seperti saat hamil, menyusui, ataupun saat haid. Selain itu, wanita juga menjadi lebih rentan karena wanita di India mengambil kendali 60-80% pada produksi lahan pertanian. Mirisnya lagi, wanita-wanita ini bekerja sebagai buruh atau tidak memiliki hak atas pertanian tersebut. Kerusakan lahan pertanian meningkatkan risiko terhadap wanita yang harus bekerja dengan lebih ekstra. Yang kedua adalah kelangkaan ketersediaan air. Di India, wanita menjadi lebih bertanggung jawab terhadap penyediaan kebutuhan rumah tangga, termasuk penyediaan kebutuhan air. Kelangkaan ketersediaan air dan juga kekeringan telah mengakibatkan wanita harus bekerja lebih ekstra atau berjalan lebih jauh untuk mencari sumber-sumber air. Hal ini mengakibatkan dua hal. Pertama, wanita ini menjadi lebih jarang di rumah dan juga lebih jarang dan memiliki sedikit waktu untuk memelihara keluarga, sehingga lebih rentan terhadap serangan-serangan kekerasan fisik oleh suami sebagai aktor dominan. Yang kedua, wanita-wanita lebih rentan terhadap penyakit
pada beberapa makhluk hidup yang tinggal dalam genangan air seperti malaria ataupun penyakit chikungunya akibat gigitan nyamuk. We start in India with a closer look at that most precious commodity, water. The United Nations considers access to safe, sufficient, and affordable water a universal human right. But globally, more than 2 billion people are still denied that right, and in India, that translates to less than 50% of the population. In Mumbai, one organization is fighting to secure water for communities that have not had this basic service. Kelangkaan air juga telah menjadi sangat rentan bagi wanita karena wanita membutuhkan ketersediaan air yang baik sebagai salah satu bagian dari sanitasi, terutama saat menghadapi masa-masa reproduksi. Selain itu, bencana-bencana yang terjadi akibat perubahan iklim berdampak dengan lebih masif terhadap wanita. Banjir besar yang melanda India pada tahun 1991 telah menewaskan 140.000 orang, dan 90% diantaranya adalah kalangan wanita. Ini menunjukkan bagaimana wanita memiliki kerentanan yang sangat tinggi dalam akibat perubahan iklim. Di India, kerusakan lahan pertanian, kekeringan, dan juga kelangkaan ketersediaan air telah mendorong para suami dan kepala rumah tangga untuk keluar bermigrasi demi kehidupan keluarga yang lebih baik. Hal ini menyisakan wanita sebagai kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab terhadap penghidupan anak dan juga lansia yang menjadi tanggungan mereka. Kondisi ini memaksa wanita untuk bekerja 2 kali lebih keras dan mengakibatkan mereka lebih rentan terhadap paparan penyakit dan juga kekerasan. Pemerintah India telah berupaya untuk memberikan solusi dalam rangka minimalisir resiko yang mungkin didapatkan wanita akibat perubahan iklim, seperti peningkatan pengadaan sanitasi, pembangunan instalasi air minum reverse osmosis, membangun ketahanan gizi, dan juga pertanian tahan iklim di wilayah Maharashtra, agar mencegah laki-laki bermigrasi dan meninggalkan wanita di rural area, serta melatih wanita di Mumbai dan Chennai untuk dapat meningkatkan efektivitas komunitas nelayannya. Masyarakat global begitu menyadari bahwa wanita perlu dilibatkan dalam rangka penanganan perubahan iklim, karena wanita adalah aktor yang sering sekali berinteraksi dengan lingkungan dalam aktivitas pertanian, rumah tangga, maupun penyediaan air. Sehingga kita sangat berharap edukasi dan juga pemberian pemahaman yang lebih kepada wanita dapat menjadi langkah konkret untuk mengurangi resiko dari perubahan iklim. Memetik pelajaran dari perubahan iklim yang terjadi di India, maka saya mencoba untuk mengambil beberapa langkah kecil dalam rangka mengantisipasi resiko dari perubahan iklim terkhusus di wilayah Indonesia. Untuk itu, saya mengajak sejumlah rekan saya untuk berkampanye dengan narasi mengatasi perubahan iklim versi kamu, di mana mereka menyampaikan sejumlah cara yang mereka gunakan untuk mengurangi dampak dari pemanasan global dan juga perubahan iklim tersebut. Cara untuk mengurangi dampak pemanasan global versiku adalah dengan menggunakan energi secukupnya aja. Misalkan menggunakan AC sebutuhnya aja, jadi nggak perlu dinyalain seharian. Dan untuk listrik juga sama, jadi aku nggak perlu nyalain lampu kamar kalau misalkan aku lagi tidur. Jadi ya, secukupnya aja. Cara mengurangi dampak pemanasan global versi aku adalah: pertama, mengurangi penggunaan AC dan listrik di rumah. Kedua, menanam pohon di sekitar rumah. Dan ketiga, mengurangi penggunaan bahan makanan hewani. Cara mengurangi dampak pemanasan global tersebut adalah dengan mematikan peralatan listrik seperti AC, kipas angin, dan lampu saat tidak digunakan. Dengan menghemat energi listrik ini, maka kita akan berkontribusi untuk mengurangi dampak polusi udara yang disebabkan oleh pembangkit batu bara, yang mana ini merupakan sumber utama energi listrik di Indonesia. Cara mengurangi dampak pemanasan global versiku adalah menggunakan transportasi umum, lalu mengurangi penggunaan air conditioner atau AC, dan yang ketiga adalah menghemat penggunaan listrik serta memastikan telah mematikan aliran listrik yang sedang tidak digunakan. Cara mengurangi dampak pemanasan global versiku adalah dengan melakukan reboisasi dan melakukan transformasi alat transportasi kita dari yang awalnya kendaraan berbahan bakar minyak
ke kendaraan berbahan bakar listrik. Cara mengurangi efek pemanasan global versi aku adalah dengan menggunakan transportasi umum saat berpergian dan menghemat listrik dengan mematikan lampu pada siang hari. Cara mengurangi dampak pemanasan global versi saya ada 3. Yang pertama adalah dengan menerapkan 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Yang kedua adalah dengan melakukan penghematan air. Dan yang terakhir adalah dengan mematikan barang elektronik jika tidak sedang saya gunakan. Cara mengurangi pemanasan global versiku adalah dengan membuang sampah pada tempat. Cara mengurangi dampak pemanasan global versiku adalah dengan menghemat energi, yaitu tidak menggunakan lampu pada siang hari, mematikan keran air ketika air sudah penuh, atau menggunakan alat-alat ataupun bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti membawa tumbler untuk membawa air minum.